Kamu lihat satu gerai minuman viral yang antreannya sampai parkiran. Otakmu langsung membuat kesimpulan cepat. Kalau seramai itu, pasti cuan besar. Padahal yang kamu lihat baru puncak gunung es. Kamu tidak melihat dapurnya. Kamu tidak melihat hitung-hitungan di belakang kasir. Dan kamu tidak melihat gerai lain yang diam-diam sekarat di sekitar situ. Ini jebakan mata. Kita fokus pada satu titik yang ramai. Lalu kita mengabaikan 10 titik yang sepi. Di radius 5 km, sering ada gerai serupa yang pegawainya melamun. Ada yang lampunya redup, ada yang tinggal spanduk. Ramai secara visual itu bukan bukti bisnis sehat. Ramai bisa cuma efek penasaran. Sehat itu soal arus kas, bukan soal kerumunan. Indonesia sudah berkali-kali melihat kuburan tren minuman. Dulu ada es kepal Milo, lalu cappuccino cincau, lalu boba murah yang ada di setiap tikungan. Saat itu semua terlihat seperti mesin uang. Tapi sekarang, di mana mereka? Banyak yang hilang tanpa jejak. Siklus tren makin pendek. Dulu bisa 2 tahun. Sekarang sering cuma 6 bulan. Kalau modal belum balik saat tren mati, itu bukan bisnis. Itu sedekah ke pemilik merek. Masalahnya, banyak orang masuk karena FOMO, bukan karena riset. Ada yang baru kena PHK. Ada yang baru pegang pesangon 10 juta atau 20 juta. Uangnya panas. Lalu lihat tetangga unggah omzet di TikTok, hatinya ikut panas. Akhirnya ambil paket usaha tanpa peta, mentalitasnya copy paste. Padahal pasar punya batas. Kalau satu jalan sudah ada 5 ST, buka yang ke-6 itu bukan peluang. Itu bunuh diri finansial. Sekarang lihat model bisnisnya. Dalam demam emas, yang kaya bukan penambang, yang kaya penjual sekop. Di tren minuman, sekopnya adalah paket usaha. Gerobak, bahan baku, dan branding. Banyak pemilik merek cuan di depan. Mereka untung saat kamu bayar. Setelah itu, risiko pasar jadi bebanmu. Kalau gerai kamu sepi, itu masalahmu, bukan masalah mereka. Hambatan masuknya rendah. Ini hukum ekonomi yang tidak bisa dibantah. Kalau bisnis bisa dimulai siapa saja dengan modal 5 juta, maka tidak ada keistimewaan, tidak ada parit pelindung. Kompetisinya brutal. Semua bisa tiru, akhirnya perang harga. Margin makin tipis. Yang kuat bertahan bukan yang paling niat. Yang bertahan yang paling rapi sistemnya dan paling disiplin hitungannya. Saya paham kenapa kamu ingin mencoba. Ada yang jenuh jadi karyawan. Ada ibu rumah tangga yang ingin bantu pemasukan. Ada pensiunan yang ingin uangnya berputar. Niatnya baik. Tapi instrumen minuman viral sering jadi jebakan untuk pemula yang belum paham risk management. Jadi berhenti bermimpi dulu. Ambil kalkulator. Kita akan hitung uang yang benar-benar masuk dari 1 cup 5.000. Spoiler, jauh lebih kecil dari bayanganmu. Pertama, kita luruskan dulu satu kesalahan paling mahal. Omzet bukan profit. Jual 100 cup kali 5.000 berarti ada 500.000 di laci. Banyak pemula langsung merasa kaya, padahal itu uang titipan. Di situ ada jatah bahan baku, listrik, sewa, dan biaya lain. Kalau kamu pakai uang itu untuk kebutuhan pribadi, besok kamu tidak bisa restock. Bisnismu mati pelan-pelan. Sekarang kita bedah biaya per cup. Jangan cuma hitung bubuk dan air. Ada cup, ada tutup seal, ada sedotan, ada plastik, ada es batu. Es juga sering terbuang. Ada yang mencair. Ada yang kepenuhan lalu dibuang, lalu ada salah racik, ada tumpah. Itu wastage. Di lapangan, HPP real sering 40-50% dari harga jual, bukan 30% seperti di brosur manis. Misal harga jual 5.000, kalau HPP real 2.500, sisa kotor tinggal 2.500. Itu belum bayar tempat, belum bayar listrik, belum bayar tenaga. Belum bayar biaya harian yang kelihatan kecil tapi rutin. Kesalahan pemula adalah menganggap sisa 2.500 itu sudah untung bersih. Padahal itu baru ruang untuk hidup. Dan ruangnya sempit. Kalau ada biaya tak terduga, angka itu langsung habis. Lanjut ke biaya lokasi. Ini fixed cost. Mau kamu jual 1 cup atau 200 cup, sewa tetap jalan. Trust minimarket atau ruko strategis tidak murah. Lalu ada biaya siluman yang sering tidak ditulis di proposal. Iuran keamanan, sampah, parkir liar. Kadang ada uang lingkungan, nilainya bisa kecil per hari, tapi kalau dikali 30 hari jadi terasa, dan itu memakan margin tanpa suara.
Biaya utilitas juga sering diremehkan. Freezer nyala 24 jam, mesin sealer juga makan daya, air bersih tetap perlu. Kalau listrik naik, kamu tidak bisa protes ke pelanggan. Tagihan tidak peduli kamu lagi sepi. Di bulan-bulan awal, banyak gerai terlihat ramai. Tapi pemiliknya kaget saat lihat tagihan. Ini beban mental, dan ini membuat orang panik lalu banting harga. Sekarang soal SDM. Kalau kamu jaga sendiri, kamu sedang membeli pekerjaan. Jamnya panjang, badan capek, gajinya sering di bawah UMR kalau dihitung jujur. Kalau kamu pakai karyawan, ada risiko lain. Turnover tinggi, pengawasan wajib ketat. Kebocoran uang itu nyata, lalu hitung rasionya. Jika gaji karyawan 2 juta per bulan, berapa cup harus terjual hanya untuk nutup gaji itu? Dengan profit bersih 1.000 per cup, kamu butuh 2.000 cup. Itu baru gaji, belum biaya lain. Terakhir, aplikasi ojol. Banyak yang merasa aman karena bisa masuk GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Tapi potongannya bisa 20% lebih, belum biaya layanan. Sharing juga ada tekanan promo. Diskon harus ikut. Di titik ini, kamu bisa sibuk seharian. Order masuk deras, tapi sisa uangnya tipis. Kadang nol, maka kita tutup dengan simulasi yang tidak bisa dibantah. Kalau profit bersih cuma 500 sampai 1.000 per cup dan modal awal 15 juta, kamu perlu jual 15.000 sampai 30.000 cup untuk balik modal. Angkanya besar, itu realita. Mereka beli karena lewat, karena panas, karena melihat gerobak. Artinya, napas bisnismu ditentukan oleh siapa yang melintas di depan mata dalam radius 500 meter. Jadi jangan cuma cari tempat ramai. Kamu harus cari tempat yang ramai yang bisa berhenti. Itu beda kelas. Ada 2 jenis traffic. Traffic semu dan traffic efektif. Traffic semu itu kendaraan ngebut di jalan protokol. Banyak lewat, tapi tidak ada yang bisa menepi. Traffic efektif itu orang jalan kaki, orang macet pelan, atau area tunggu ojol. Di situ orang punya waktu lihat menu, punya waktu ambil dompet, punya ruang parkir motor. Kalau tidak ada titik berhenti, antrian tidak akan terjadi, walau jalan itu kelihatan sibuk. Sekarang insight yang sering dianggap sepele, sisi jalan pulang kerja. Di banyak kota, gerai di sisi kiri arah pulang ke perumahan sering lebih laku, bisa 3 kali lipat dibanding sisi seberang. Pagi orang buru-buru, mereka tidak mau berhenti. Sore orang lelah. Mereka butuh reward yang dingin. Dan putar balik di Indonesia ribet. Kalau harus muter jauh, orang batal. Salah sisi jalan bisa memangkas omzet 50% tanpa kamu sadar. Lalu pilihan lokasi. Nempel minimarket atau sewa kios sendiri. Teras minimarket punya captive market. Orang keluar belanja sudah pegang dompet, ada kembalian receh, itu mempermudah impulse buy. Tapi sewanya makin mahal. Aturannya juga ketat. Kios sendiri lebih bebas, tapi kamu harus menciptakan trafik. Ini kerja berat. Kalau modalmu tipis dan kamu pemula, membonceng trafik minimarket sering lebih aman. Tapi wajib cek, jangan sampai minimarket itu jual kopi sendiri yang sudah punya pelanggan. Sekarang soal kompetitor radius 100 meter. Jangan takut ada pesaing kecil, tapi takutlah kalau ada raksasa. Kalau di sebelah sudah ada Mixu atau brand top of mind, jangan sok menantang dengan produk serupa. Tanpa diferensiasi ekstrem, kamu akan jadi pelengkap. Di area padat terjadi kanibalisme. Kue ekonomi di satu RW itu terbatas. Kamu bukan menambah pasar, kamu cuma rebutan remah. Ada juga hambatan tak terlihat, contoh paling mematikan, parkir. Di Indonesia, susah parkir motor artinya batal beli. Lalu arah matahari, lokasi yang menghadap barat kena matahari sore. Ini bikin pembeli malas antre karena silau. Es batu juga lebih cepat cair. Freezer kerja lebih keras. Listrik makin boros. HPP naik pelan-pelan. Kamu merasa penjualan turun karena tren. Padahal masalahnya fisik lokasi. Terakhir, cara riset yang paling murah tapi paling kuat. Jangan percaya makelar, jangan percaya pemilik tempat. Duduk di lokasi incaran dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Hitung manual pakai tangan. Berapa orang berhenti beli jajanan? Berapa yang parkir? Berapa yang pesan ojol? Data mata sendiri lebih mahal daripada insting. Kalau kamu malas melakukan ini, kamu sedang menandatangani sewa dengan mata tertutup. Bulan pertama ramai itu normal, orang penasaran.
ada promo opening, ada efek viral. Masalahnya, banyak yang salah baca. Mereka mengira itu pola permanen, padahal itu cuma honeymoon. Ujian sebenarnya muncul di bulan keempat, saat orang sudah tidak penasaran lagi, saat spandukmu sudah jadi pemandangan biasa. Di fase itu, bisnis yang tidak punya sistem akan mulai batuk, lalu mati pelan-pelan. Kunci bertahan bukan menu aneh-aneh, kuncinya konsistensi. Banyak gerai bisa bikin minuman yang enak banget, tapi besok rasanya berubah. Karena takaran tidak standar, karena orang yang jaga beda, pelanggan tidak suka kejutan. Mereka ingin rasa yang sama setiap beli. Jadi SOP itu bukan teori, SOP itu mesin repeat order. Kamu harus bisa membuat rasa stabil, bukan sekadar heboh. Di jalanan Indonesia, persepsi itu setengah dari penjualan. Gerobak pinggir jalan sering dianggap debu dan jorok. Kamu harus melawan stigma itu dengan visual. Toples bahan harus bening dan bersih. Meja harus sering dilap, pakai sarung tangan saat perlu. Dan singkirkan lalat. Lalat itu pembunuh omzet. Pembeli kelas menengah rela bayar lebih 2.000 demi rasa aman. Mereka beli perasaan, bukan cuma minuman. Godaan berikutnya adalah perang harga. Tetangga jual 4.000, kamu panik. Kamu turun jadi 3.000. Itu jalan cepat menuju kebangkrutan. Pemain kecil tidak kuat perang lama. Biaya tetapmu tidak ikut turun. Jadi jangan lawan dengan murah. Lawan dengan value. Tambah topping sederhana, pakai cup lebih tebal, buat pelayanan lebih rapi, sapa pelanggan, buat pengalaman beli terasa enak. Harga boleh sama, tapi rasa dihargai harus lebih tinggi. Ada risiko yang jarang dibahas, cuaca. Musim hujan adalah musuh alami minuman es. Omzet bisa turun 50-70% saat hujan panjang. Banyak pemula baru sadar saat kas kosong. Maka kamu butuh strategi antisipasi. Siapkan menu hangat seperti teh panas atau kopi panas, atau paket bundling dengan camilan, roti bakar, gorengan, atau snack sederhana. Tujuannya bukan gaya, tujuannya menjaga cash flow tetap jalan saat langit mendung. Marketing juga harus realistis. Lupakan ads mahal yang jangkauannya kelebaran. Fokus pada radius 1 km, itu pasar utamamu. Pakai spanduk yang terbaca dari 20 meter, font besar, pesan singkat, harga jelas. Di lapangan, spanduk yang kuat sering lebih efektif daripada konten yang sepi. Lalu manfaatkan influencer lokal yang benar. Satpam perumahan, tukang parkir, ibu warung, kasih kupon. Mereka akan jadi corong harianmu. Terakhir, operasi yang rapi. Kontrol stok dan kadaluarsa. Bubuk, susu, topping punya umur. Gunakan FIFO. Barang lama harus keluar dulu. Jangan numpuk stok karena tergiur diskon. Stok mati itu uang yang membusuk di gudang. Tambahkan taktik low-tech yang ampuh. Kartu stempel. Beli 10 gratis 1. Ini membuat orang sayang pindah karena stempelnya nanggung. Sederhana, tapi menahan pelanggan lebih kuat dari banyak iklan. Kebangkrutan UMKM paling sering bukan karena produk jelek, tapi karena uangnya bocor. Sumber bocor terbesar adalah satu dosa klasik, uang laci dicampur uang pribadi. Hari ini laci ramai. Besok dipakai beli bensin, lusa dipakai belanja dapur. Minggu depan bingung karena tidak bisa restock. Ini bukan soal moral, ini soal sistem. Sejak hari pertama, pisahkan uang bisnis dan uang kamu. 2 dompet, 2 rekening. Kamu harus punya aturan yang keras. Uang laci itu bukan milikmu, itu milik bisnis. Kalau kamu ambil seenaknya, kamu sedang merampok bisnismu sendiri. Banyak orang merasa wajar karena ini usaha saya. Itu logika yang menghancurkan. Bisnis butuh napas. Kalau napasnya kamu sedot tiap hari, dia tidak akan tumbuh. Disiplin ini terasa menyebalkan di awal, tapi ini pembeda antara usaha yang naik kelas dan usaha yang jadi kenangan. Langkah berikutnya, gaji diri sendiri. Walau kamu bosnya, kalau kamu yang jaga booth, kamu itu karyawan. Tetapkan gaji harian yang masuk akal. Misal setara upah harian UMR di wilayahmu. Ambil gaji itu saja. Jangan ambil profit sesuka hati. Profit harus punya tugas untuk beli stok bulan depan, untuk perbaikan alat, untuk buffer saat sepi. Kalau kamu langsung makan profit, kamu membuat bisnismu hidup dari mulut ke mulut tanpa cadangan. Sekarang siapkan dana darurat bisnis, bukan teori. Mesin sealer bisa rusak, freezer bisa shock, kabel bisa korslet, tenda bisa robek,
Kalau kejadian itu datang saat kas tipis, operasional berhenti. Maka buat sinking fund. Sisihkan 100-200 per cup yang terjual. Masuk ke celengan khusus, ini celengan masalah. Saat alat rusak, kamu tidak panik, kamu tidak utang, kamu tetap buka besok pagi. Kalau kamu punya karyawan, kontrol kebocoran wajib harian. Uang hilang itu bukan cerita horor, itu rutinitas kalau tidak diawasi. Cocokkan jumlah cup yang keluar dengan uang yang masuk setiap tutup toko. Lakukan stok opname harian. Jangan menunggu akhir bulan. Kebocoran kecil itu mematikan. Kelebihan tuang susu 10 ml per cup terlihat sepele. Tapi kalau 100 cup sehari, itu bocor besar dalam sebulan. Standar takaran itu pagar uangmu. Sekarang saya hancurkan satu ilusi. Passive income dari gerobak minuman itu bohong. Ini active income yang berat. Kamu harus kontrol stok. Kamu harus urus komplain. Kamu harus cari pengganti saat karyawan izin. Kalau kamu ingin pasif, beli SBN atau saham. Dengan 10 juta atau 20 juta, kamu bisa punya instrumen yang tidak butuh kamu angkat galon. Bisnis minuman hanya cocok untuk orang yang siap jadi operator, bukan cuma investor. Terakhir, kapan harus pivot atau tutup? Banyak orang bertahan karena gengsi, karena sayang modal. Itu sunk cost fallacy. Kamu harus pakai data. Kalau 6 bulan berturut-turut arus kas negatif, itu sinyal kuat. Kalau traffic tidak membaik, jangan menambah luka. Cut loss itu keputusan finansial cerdas. Menutup usaha rugi bukan gagal. Itu menyelamatkan sisa uangmu agar masih bisa dipakai untuk langkah yang lebih sehat. Sekarang kita masuk ke ujian yang paling jujur. Ujian operator. Bisnis minuman mikro itu bukan tempat parkir uang. Ini bukan investasi santai. Ini arena untuk owner-operator. 6 bulan pertama, kamu yang paling tahu kondisi lapangan. Kamu yang belanja. Kamu yang angkat galon. Kamu yang cek stok. Kalau mentalmu cuma ingin lihat laporan di Excel, kamu akan kalah oleh kebocoran kecil yang kamu tidak lihat. Bahaya berikutnya datang dari dalam diri, bukan dari kompetitor. Lifestyle inflation. Baru profit bersih 2 juta stabil 3 bulan, langsung merasa aman, lalu kredit motor, lalu beli ponsel baru, lalu traktir sana-sini pakai uang usaha. Itu cara tercepat membunuh bisnis. Tahun pertama itu fase bertahan, profit bukan untuk gaya, profit untuk diputar balik, untuk alat, untuk stok, untuk buffer saat sepi. Pandang franchise sebagai uang sekolah. Kamu bayar untuk belajar sistem, kamu belajar SOP, kamu belajar pola belanja, kamu belajar ritme jam ramai, kamu juga belajar siapa supplier yang paling murah. Lalu setelah kontrak habis, pikirkan naik kelas. Buat merek sendiri, private label. Dengan itu, kamu potong rantai pasok pusat, margin bisa naik. Bahkan 20-30%, kalau eksekusinya rapi, ini jalur dari anak buah menjadi pemilik. Tapi jangan jatuh ke jebakan lain, premature scaling, baru sebulan ramai langsung ingin buka cabang kedua, pakai utang kur, atau pinjam sana-sini. Ini resep bangkrut. Gerai pertama ramai karena ada kamu yang jaga. Gerai kedua butuh sistem, butuh kontrol, butuh orang yang bisa dipercaya. Kalau sistem belum matang, 2 gerai justru 2 sumber sakit kepala. 1 gerai sakit itu pusing, 2 gerai sakit itu tamat. Kamu juga wajib punya rencana keluar. Baca data, bukan perasaan. Kalau omzet turun 3 bulan berturut-turut, saat cuaca normal itu sinyal. Bisa pasar jenuh, bisa lokasi mati. Jangan terjebak rasa sayang pada uang yang sudah keluar. Itu sunk cost fallacy. Menutup usaha rugi hari ini bisa menyelamatkan tabunganmu bulan depan. Keputusan cepat sering lebih murah daripada bertahan dengan luka terbuka. Satu realita pahit, aset usaha ini jatuh nilainya cepat. Gerobak, sealer, termos, freezer, nilai jualnya anjlok. Depresiasi bisa 70-80%. Coba lihat marketplace lokal. Banyak iklan, takeover yang seperti kuburan. Modal 15 juta saat beli paket baru, bisa jadi cuma kembali 2 juta atau 3 juta saat dijual. Jadi jangan membohongi diri sendiri soal nilai sisa. Anggap ini risiko dari awal. Karena itu, ada opsi yang lebih street smart. Beli kegagalan orang lain. Cari paket take over di grup lokal. Banyak yang BU, butuh uang, banyak juga yang bosan. Kamu bisa dapat alat lengkap dengan diskon besar. Kadang sampai 70% lebih murah. Plus, lokasinya bisa sudah jalan. Ini menurunkan risiko modal.
Tapi tetap pakai otak, cek traffic, cek sewa, cek alasan mereka berhenti. Jangan beli masalah yang sama. Sekarang kita tarik napas dan lihat ulang semua neraka kecil yang sudah dibahas. Margin receh yang ketat, sewa yang tetap jalan, listrik yang tidak peduli sepi, karyawan yang butuh kontrol, tren yang cepat basi. Kalau setelah semua itu kamu masih merasa ini easy money, berarti kamu belum paham. Kalau kamu mulai ragu, itu bagus. Artinya kamu sudah pindah dari pola pikir penjudi ke pola pikir pengusaha. Saya akan tegas soal siapa yang sebaiknya jangan masuk. Pertama, korban PHK yang memakai 100% uang pesangon. Itu terlalu berisiko. Kedua, orang yang berutang untuk modal awal, pinjol, kartu kredit, atau utang konsumtif. Itu menambah tekanan dan membuat kamu ambil keputusan panik. Ketiga, orang yang tidak punya waktu sama sekali. Bisnis ini butuh operator. Kalau kamu tidak bisa hadir, kebocoran akan hadir menggantikanmu. Sekarang bicara biaya peluang. Uang 15 juta sampai 20 juta itu besar, jangan dianggap receh. Sebelum beli gerobak, bandingkan pilihan lain yang lebih sehat. Upgrade skill lewat sertifikasi yang bisa menaikkan gaji, masuk ke SBN atau emas untuk aman. Atau modal dagang barang yang tidak mudah basi seperti sembako, kadang keputusan bisnis paling cerdas adalah tidak membuka bisnis saat ini. Itu bukan takut, itu disiplin. Jawaban judulnya harus jujur. Bisnis minuman viral bisa untung, tapi tidak untuk semua orang. Buntung bagi yang latah, yang beli karena antrean, yang tidak riset lokasi, yang percaya brosur. Untung bagi yang strategis, yang paham traffic efektif, yang disiplin hitung HPP, yang bisa kontrol uang receh. Ini bukan skema cepat kaya, ini game ketahanan. Yang menang bukan yang paling semangat, yang menang yang paling konsisten. Mungkin kamu merasa kecewa karena ekspektasi indahnya dihancurkan. Itu wajar. Tapi tugas analisa bukan menghibur, tugasnya melindungi dompet. Lebih baik kecewa sekarang karena batal keluar 10 juta atau 20 juta, daripada menangis 3 bulan lagi karena uang habis, sewa jalan, dan utang menumpuk. Kekecewaan kecil hari ini bisa menyelamatkan kerusakan besar besok. Sekarang saya ingin dengar realita lapangan, bukan teori. Kalau kamu pernah jadi mitra franchise minuman, tulis di komentar. Pernah untung? Jelaskan kenapa. Pernah buntung? Jelaskan apa yang salah. Cerita jujur itu lebih mahal daripada iklan dan bisa menyelamatkan tabungan orang lain yang sedang tergoda antrian viral. Ini bukan sekadar konten, ini pertukaran data jalanan. Terakhir, pegang satu kalimat ini. Orang kaya tidak membeli tren. Mereka menciptakan atau memanfaatkannya dengan hitungan. Jadilah investor logis, bukan korban FOMO. Kalau kamu ingin masuk, masuk dengan peta. Kalau tidak, mundur dengan selamat. Dua-duanya keputusan yang bisa dihormati kalau dibuat dengan data. Saya Reyhan dan Anda baru saja mendapatkan uang ekstra. Sampai jumpa.